bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan hasil karya sastra atau seninya itu dengan orang lain, dan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang mahakarya lah, berbeda lah gitu. Padahal ya sebetulnya ya sama aja. Ini adalah bagaimana ini adalah pemahaman epistemologi sih sebetulnya gitu. Ya kalau kita melihat, ya itu tadi, melihat lukisan Mona Lisa itu dengan kita mengapresiasi, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau kita menanyakan lanskapnya itu bagaimana? Nah itu tadi, lanskap kita itu kan didasarkan atas banyak hal. Memori kita itu termasuk memori, misalnya sekarang kalau seorang yang sekolah di misalkan institut seni gitu ya, institut seni, dia mempunyai banyak data tentang yang namanya seni itu, sehingga pada saat dia itu menikmati karya seni, dia bisa berbicara banyak itu. Ya meskipun ya dia disuruh nari juga nggak bisa itu. Kalau ngeritik tarian pinter gitu. Ya nggak bisa. Nah, tarinya ini sama dengan yang lain itu. Gerakannya gitu-gitu aja. Lah yang manusia itu. Kalau burung bisa miber, manusia ya nggak bisa ya gitu. Mulet-mulet kayak cacing kuget-kuget gitu. Ya itu sesuatu yang unik gitu. Jadi lanskap, kalau kita melihat bagaimana lanskap, misalnya lanskap dari lanskap kita memandang, otak kita itu memandang satu karya seni, itu adalah emosi, itu emosi, tetap emosi itu, ya tetap emosi. Kita itu hanya antara suka dan tidak suka itu, ya hanya antara suka dan tidak suka. Pada saat kita suka, kita akan memberi apresiasi, penilaian, komentar, wah yang setinggi langit. Begitu kita nggak suka, sebaliknya itu. Ya, jadi rasionalitas kita terhadap karya seni itu lebih seperti pengacara ketimbang hakim itu. Ya, otak rasional kita terhadap seni itu bukan menimbang-nimbang seperti hakim ini bagus apa tidak, bukan. Otak rasional kita itu seperti pengacara. Kita seneng, terus kemudian rasionalitas kita tuh wah bekerja keras, kenapa kita seneng gitu. Ya ini yang begini namanya bukan fenomena lagi ya, dalam bukan fenomena, mekanisme kenapa seseorang melakukan seperti ini itu bukan lagi sebuah fenomena. Yang disebut fenomena dalam pengetahuan ilmiah atau dalam sains itu adalah pada saat kita melihat sesuatu, kita tidak bisa menjelaskan kenapa itu terjadi seperti itu. Itu namanya fenomena, itu ya. Nah, fenomena itu kalau sudah diteliti terus ketemu yang namanya mekanismenya, bukan lagi fenomena, namanya jadi pengetahuan itu. Ya, sama, imaji setiap orang itu tentu berbeda-beda itu ya, tentu berbeda-beda. Pada saat tadi saya melihat Mbak Uti mulai bergerak itu. Imaji saya itu langsung, karena tadi itu disebut sebagai penari kentir gitu ya. Iya, itu Bu Santi sendiri yang bilang tadi ya, penari kentir gitu ya. Penari kentir yang menyebutkan itu ya. Jadi istilah kentir itu dan gerakan yang dilakukan oleh Mbak Uti tadi itu, begitu lihat, tahu nggak apa yang saya pikirkan pertama? Itu lakon Suminten Edan, beneran ini itu, kayak Suminten Edan yang kedanan Mas Broto. Nah, saya persis itu ya gitu. Jadi saya melihat, jadi tadi itu adalah saya melihat adalah persis apa yang saya lihat pada saat saya nonton Ketoprak Siswa Budaya. Itu aja, kenapa ada kata-kata kentir gitu ya. Terus kemudian gerakan-gerakannya Mbak Uti tadi itu bagi saya persis seperti gerakannya Suminten Edan, lakonnya Siswa Budaya yang saya lihat tahun 76 itu ya. Itu jadi saya terus kemudian merekonstruksi imaji saya dari memori saya gitu ya. Ini adalah memori. Tapi apa yang dijelaskan oleh Mbak Uti tadi itu, Mbak Uti tadi mengenai apa yang dilakukan,
dalam dunia neuroscience itu yang disebut trans gitu ya, trans ya. Jadi memang sengaja membiarkan dirinya itu antara sadar dan tidak itu ya. Dia sengaja itu. Berbeda dengan kesurupan loh ya. Kalau kesurupan itu gangguan yang namanya kalau kesurupan itu namanya dissociative trance disorder ya. Ada gangguan transdissosiasi gitu ya. Jadi dia merasa dirinya sebagai orang lain, menjadi sosok lain, entah itu Nyiroro Kidul apa-apa gitu terus ngomongnya aneh. Itu adalah disosiasi trans disorder ya, trans. Tapi kalau trans itu sendiri itu sudah lama digunakan oleh manusia itu terutama untuk ritual, terutama. Tujuannya apa? Tadi itu Mbak Uti merasakan sendiri, saya nggak peduli gitu ya. Nah, ketidakpedulian itu penting itu ya dalam hal itu. Kalau peduli dia jadi nggak bebas nari uang diwas nih wong gitu ya itu malu. Jadi justru trans di sini memberikan rasa nyaman, memberikan rasa pede dia melakukan semuanya itu di pasar Klewer misalnya atau di pasar Bringharjo gitu juga peduli itu ya. Di Bringharjo ada kuda, dia ikut kuda kayak kuda-kuda misalnya ini ya misalnya itu adalah bagian dari bagaimana seseorang itu dalam kondisi trans itu dia mendapatkan yang namanya advantage di situ ya. Trans itu bisa itu kuda lumping atau jaran kepang apa jatilan itu ya itu mereka itu trans itu untuk mendapatkan rasa percaya diri gitu. Dia bukan benar-benar tidak sadar, dia sadar ada antara memang dibuat begitu itu ya. Dibuat begitu dia lebih percaya diri melakukan atraksi-atraksinya. Jadi yang dilakukan Mbak Uti tadi itu sama persis yang dilakukan oleh jaran kepang sebetulnya di otaknya. Hanya kalau jaran kepang itu ya pakai pecut gitu. Kalau Mbak Uti ini ya menggunakan apa yang diketahui selama ini. Dia mengkolek semua gerakan yang pernah dilihat, semua pengetahuan yang pernah direkam terus kemudian diekspresikan dalam satu gerakan yang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan pola yang dilakukan Mbak Uti akan selalu sama gitu ya. Selalu sama itu ya. Gerakan Mbak Uti itu ya. Saya sebagai Savan Sindrom itu akan melihat Mbak Uti akan bergerak yang seperti itu ya. Saya kan apa dok? Savan Sindrom itu apa dok? Savan itu sebetulnya Savan Sindrom itu adalah orang yang mempunyai handicap dalam handicap dalam bersosialisasi tapi mempunyai kemampuan yang unik gitu ya. Jadi dalam hal-hal yang bersosialisasi dalam artian terbiasa itu saya mempunyai kesulitan itu. Tapi saya punya memperhatikan sesuatu yang memang nggak penting misalnya, nggak penting itu ya. Untuk apa ngapalin gerakan polanya orang ya nggak penting banget itu ya. Ya itu adalah Savan Sindrom itu bentuknya macam-macam. Nah, polanya akan tetap karena saya ini ya melihat pola gitu ya. Melihat pola, saya terobsesi dengan pola otak saya ini gitu ya. Otak saya terobsesi dengan pola gitu. Nah, itu tadi yang mengatakan jadi sebetulnya kalau misalkan Mbak Uti nanti misalkan saya ketemu Mbak Uti lagi, dia misalkan ada circle setengah lingkaran terus kemudian Mbak Uti trans lagi merasa nyaman dengan di situ yang mulet itu, saya akan melihat bahwa itu adalah ya Mbak Uti memang begitu itu ya. Setiap orang adalah unik gitu ya itu. Ya, setiap orang unik. Jadi yang dilakukan Mbak Uti tadi itu apa? Yang pertama adalah trans. Trans untuk apa? Dia untuk membuat dirinya nyaman dengan itu. Nggak peduli wes orang reken ngomong apa ben itu ya. Itu ya. Kalau orang Jawa mbuh sak karepmu kon ngomong gak tak reken itu kalau orang Malang ya itu bilang gitu. Hanya yang begitu itu memerlukan cara dan otaknya Mbak Uti itu kompatibel dengan melakukan demikian. Jadi ya apakah ini gangguan kejiwaan? Enggak, dia paham kok, dia hanya melakukan gerakan gitu dan dia menikmati seperti orang menikmati musik dan nari, apa bedanya gitu. Misalkan ada lagunya Didi Kempot terus orang joget, apa bedanya dengan Mbak Uti yang terus kemudian melihat bentukan bentukan karya seni misalkan instalasi terus muter-muter mulet-mulet itu. Ya enggak apa-apa, seperti tadi mengimajikan dirinya sebagai capung gitu kan.
Kan itu unik Mbak Uti itu ya. Mungkin kalau saya lebih senang jadi wedhus misalnya gitu ya, mbek-mbek gitu. Itu adalah unik dan apapun yang ada dalam memorinya Mbak Uti itu bukan sesuatu hal yang baru karena Mbak Uti pernah melihat capung gitu. Meskipun yang di lukisan itu tidak sama dengan capung yang dilihat Mbak Uti itu ya. Dan Mbak Uti mencoba jadi capung itu juga nggak sama dengan capung beneran itu ya. Tapi memorinya itu jelas. Memori tentang capung yang tersimpan fraktal itu ya. Tentang warna capung, cara terbang capung, cara menceloknya capung, terus kemudian direkonstruksi menjadi satu gerakan, ditambah lagi handicap bahwa Mbak Uti itu manusia gitu ya. Toh tetap aja ya, capung yang sayapnya 4 itu dia tidak bisa tangannya jadi 4 kan nggak bisa itu. Nah, dia mengekspresikan capung terbang itu ya dengan seadanya itu, tidak sama persis dengan apa yang dilihat sebagai capung itu ya. Oke. Imajinasi yang liar itu, Dok. Kalau liar-liarnya imajinasi akan berpegang pada memorinya dia itu. Tetap memori ya. Tetap memori, tidak pernah ada seliar-liarnya imajinasi, tetap based on memory gitu. Based on memory, tetap berdasarkan dari memori itu. Dia tidak akan bisa menggambarkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Yang bisa adalah menggabung-gabung yang pernah dia ingat menjadi sesuatu yang berbeda itu. Sesuatu yang baru itu. Ya gitu. Gerakan yang dilakukan Mbak Uti tadi orisinal dalam artian orang lain mungkin saya memang juga nggak pernah lihat sih orang yang kruget-krugetnya kayak Mbak Uti itu. Ya, tapi kruget-kruget yang lain misalnya tahun 84 kita melihat kruget-krugetnya Ozon dan breakdancer tahun 84. Kita melihat sesuatu yang berbeda itu. Berbeda dengan tari klasik atau tari balet itu ya. Orang breakdance terus kemudian sampai ada yang namanya electric boogaloo terus kemudian sesuatu dan itu akan menjadi satu arus utama baru itu ya. B-boy sekarang, orang-orang yang melakukan breakdance sekarang jauh lebih hebat dengan apa yang dilakukan Michael Jackson tahun 80-an itu. Tapi tetap saja pakem-pakemnya tetap ada itu ya. Jadi kalau kita ngomong B-boy sekarang ya itu breakdance sebetulnya sama, hanya mereka itu karena memang makin lama mereka mencoba mengeksplor akhirnya menampilkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya itu. Ya. Itu makanya yang namanya seniman atau praktisi seni itu tentu dia memerlukan kemampuan mengkomunikasikan ya. Kemampuan mengkomunikasikan hasil karyanya dengan orang lain itu ya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak peduli gitu. Okay. Orang tidak peduli dengan orang lain itu ada, usah karepe wis itu ya. Nggak peduli gitu. Nah, berbeda. Bagaimanapun juga Mbak Uti ini masih peduli dengan orang lain itu. Ya, masih peduli itu. Dia tidak peduli itu pada saat dia mengekspresikan seninya. Justru untuk mendapatkan sesuatu yang optimal. Sudah orang tren itu kayak gitu ya. Yang namanya pemain kuda lumping itu tren itu sebetulnya kan dia membuat orang lain bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang dilakukan dengan orang lain itu. Sebetulnya dia cerdas ini. Gitu. Ya, meskipun nggak ada interaksi ya nggak apa-apa. Misalkan istilahnya mengkomunikasikan itu bahwa penontonnya itu menikmati menonton itu kan bentuk komunikasi sebetulnya ya. Mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan hasil dari ekspresinya ke orang lain bagi seniman, praktisi seni itu penting gitu. Lah kenapa? Loh, seniman itu kan ya hidupnya tergantung dari komunikasi dengan orang lain gitu. Ya, lah kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasi dengan karyanya, lah terus urip dari mana hidupnya itu ya. Oke. Ya. Jadi ya
sekender-kendirnya Mbak Uti, dia nggak kendir, cerdas dia sebetulnya itu. Dia nggak kendir, dia paham apa yang si kendir yang cerdas. Apa yang bisa yang dipasarkan itu berharga gitu ya. Berharga. Itu makanya itu artinya sekentir-kentirnya itu rasionalnya tetap jalan, Mbak. Rasional itu tidak harus diakui bahwa kita itu berpikir sadar, cerdas apa secara kognitif, tidak. Pada saat seseorang itu terus kemudian berhasil mengkomunikasikan karya seninya kepada orang banyak, itu dia rasional dia itu ya. Seperti contohnya seperti Salvador Dali itu ya. Salvador Dali itu kalau kita perhatikan ngomongnya itu halapret gombal. Cuman ya itu pinter-pinternya dia ngomong seperti itu gitu. Wah, bagi dia mimpi adalah segalanya. Gimana sih itu ya? Dia kalau ngomong tuh soal mimpi tuh kayak itu mimpi bahasa seniman, bahasa seniman. Bahasa seniman, betul. Bahasa seniman, tapi tidak semua seniman bisa mengkomunikasikan ekspresinya itu kepada orang lain. Ya. Salvador Dali adalah satu di antara sekian banyak seniman yang bisa mengkomunikasikan hasil karyanya, ekspresinya dengan orang lain, dan orang itu menghargai karyanya setinggi langit. Padahal ya sebetulnya gambaran Salvador Dali itu ya banyak sih seniman yang bisa gambar kayak gitu itu ya. Iya. Jadi kuncinya komunikasi itu ya, Dok. Mengkomunikasikan bagaimana kita, seperti tadi. Kalau saya melihat Mbak Uti tadi itu, sebetulnya justru dia itu mirror neuronnya itu aktif selama nari itu ya. Mirror neuronnya itu dia mencoba mimicking itu menyamakan dirinya dengan lingkungan. Itu mimicking ya, mencoba menyamakan dirinya dengan, menyejajarkan dirinya dengan suasana, dengan individu, dengan tempat. Itu memerlukan yang namanya mirror neuron itu ya. Ya. Fake orang yang kayak Mbak Uti gini itu hampir pasti dia nggak psikopat. Hampir pasti dia nggak psikopat. Gitu ya. Hampir pasti ya. Ya apa Mbak? Hampir pasti dia nggak psikopat karena sulit bagi orang psikopat itu berempati, itu mengaktifkan empatinya itu sulit lah. Mbak Uti ini sama capung aja empati. Jadi ya balik ya. Jadi sebetulnya yang tadi kalau hampir pasti Mbak Uti itu bukan orang psikopat. Psikopat itu nggak bisa dia itu berempati gitu ya. Jadi kalau ini menjelaskan apa yang terjadi pada Mbak Uti tadi, bagaimana sih otaknya seseorang itu melakukan itu. Otak kita sederhana kok sebetulnya itu. Makanya kalau penjelasan saya itu ngeletek ya, menutup di bawah ya. Memang begitu cara otak kita bekerja itu sederhana. Kita aja yang terlalu memandang tinggi diri sendiri seolah-olah otak kita itu hebat itu. Enggak itu. Otak kita itu sama dengan otaknya yang lain itu. Hanya sekarang itu ya terus pada saat kita berkembang bagaimana kita menarasikan diri sendiri, menempatkan diri sendiri, kita ini sebagai spesies yang berbeda dengan spesies yang lain itu. Secara biologi kan kita itu satu spesies di antara spesies yang lain dan tidak lebih cerdas dari spesies yang lain. Kenapa misalnya kenapa kita tidak bisa mengatakan kita lebih cerdas dari spesies yang lain? Kecerdasan spesies itu adalah bagaimana dia hidup lebih lama gitu ya. Itu kecerdasan spesies, kecerdasan individu. Makin lama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia makin cerdas. Itu adalah individu. Tapi kalau spesies itu berapa lama dari rentang waktu kehidupan di bumi itu dia bertahan itu. Kalau dalam hal ini kita sama kecoa belum ada apa-apanya. Kecoa itu berjuta-juta tahun masih ada itu. Kita baru 350.000 tahun dan belum tentu bisa sampai 1 juta tahun kayak sepupu kita Homo erectus. Homo erectus itu 1,5 juta tahun bertahan. Kita masih 350 gitu ya. Ntar lagi kita punah. Ya nggak apa-apa juga sih punah. Dulu manusia itu nggak ada. Jadi kalau nanti manusia nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Nah kita ini yang sok merasa penting bahwa kita ini adalah spesies yang paling penting di bumi, alam belpret ya gitu. Iya. Ya kita ini ngomong itu kemarin Hari Bumi, save the earth.
yang mau kamu save itu loh apanya gitu loh. Dulu bumi nggak ada manusia juga nggak apa-apa kok kamu sekarang save bumi itu apa? Kalau seandainya manusia ini punah, bumi nggak apa-apa, bumi baik-baik aja. Kalau seandainya kehidupan ini hilang semua, nggak ada kehidupan, bumi juga baik-baik aja. Itu contohnya planet Mars, planet Jupiter nggak ada kehidupan juga baik-baik aja gitu ya. Nah ini ya kita ini unik dalam memandang diri kita ini ya. Kenapa? Kalau tidak begitu mungkin manusia udah punah lama sih gitu ya. Jadi otak kita menganggap diri kita itu istimewa, itu narsisistik ini penting untuk kecerdasan spesies itu ya. Jadi meskipun saya belpret itu saya menghargai bahwa ini penting gitu. Ini penting ya, penting itu. Kalau orang kayak saya semua itu manusia udah punah dari dulu-dulu itu. Ya. Punah dari dulu. Hanya sekarang kalau kita menjelaskan apa yang terjadi di otak penari, otaknya pelukis, otaknya seniman itu. Nah, sebagai neuroscientist yang mempelajari, melihat aktivitasnya apa yang dilakukan, terus kemudian kita melakukan MRI, kemudian melakukan PET scan, sebetulnya sama semua sih gitu, sama itu. Kita terus kemudian menarasikannya aja beda gitu. Tentu ya, misalkan ini Bu Santi ini, ya, Bu Santi melihat itu instalasi yang ada di itu loh, yang instalasi Pangeran Diponegoro yang ada di bandara baru itu ya, Jogja. Ya bandara Jogja itu yang baru, dengan orang yang nggak ngerti, misalkan tidak paham ilmu seninya, paling dia lihat godek-godek tanpa bisa berkata gitu. Tapi kalau Bu Santi ya melihat itu ngelasnya itu berapa bagus, dilihat itu sambungannya gitu kan. Iya akan berbeda karena dia detail itu melihat sambungannya, ngelasnya itu tekniknya bagus apa enggak itu. Ngelasnya pakai karbit apa pakai listrik gitu. Itu akan jadi isu gitu. Jadi komentar yang disampaikan oleh seorang pengamat atau kritikus tentu akan berbeda dengan penikmat yang nggak peduli lah itu, nggak rapi opo, nggak las listrik, las karbit, lah pokoknya ini bagus gitu ya. Itu bagaimana otak itu bekerja itu sebetulnya seragam, hanya berbeda pada saat kita menarasikan apa yang kita lakukan. Buku The Selfish Gene, Gen yang Egois karya Richard Dawkins. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bagian ketahanan. Bab 3. Gulungan kekal. Kita adalah mesin kelestarian, tapi kata kita tidak manusia. Kata itu mencakup semua hewan, tumbuhan, BK berarti hanya bakteri, dan virus. Jumlah keseluruhan mesin kelestarian di muka bumi amat sulit dihitung dan bahkan jumlah seluruh spesies yang ada tidaklah diketahui. Serangga saja, misalnya, jumlah spesiesnya yang hidup sekarang diperkirakan sekitar 3 juta sementara jumlah individunya bisa mencapai jutaan kali lebih banyak. Bermacam-macam mesin kelestarian muncul dengan ragam organ dalam dan luar yang beraneka rupa. Gurita jelas berbeda dengan tikus, dan keduanya berbeda dengan pohon ek. Namun, dalam hal susunan kimia dasar, mereka cukup serupa, khususnya dalam hal replikator yang mereka bawa, yaitu gen, yang pada dasarnya merupakan jenis molekul yang sama di diri kita semua, dari bakteri sampai gajah. Kita semua adalah mesin kelestarian bagi replikator yang sama, molekul yang disebut DNA, tapi ada banyak cara untuk hidup di dunia dan para replikator telah membangun beraneka mesin untuk memanfaatkan cara-cara itu. Kera merupakan mesin yang melanggengkan kehidupan gen di atas pepohonan, sedangkan ikan adalah mesin yang melanggengkan kehidupan gen dalam air. Bahkan ada cacing kecil yang melanggengkan gen dalam tatakan bir Jerman. DNA bekerja dengan cara yang misterius. Demi penjelasan yang sederhana, saya memberikan kesan bahwa gen modern, yang terbuat dari DNA, secara umum sama dengan para replikator awal dalam subpurba. Bagi argumen saya, sebenarnya itu tidak penting, tapi bisa jadi tidak benar. Replikator awal mungkin kerabat molekul DNA, atau bisa juga sama sekali berbeda. Jika sama sekali berbeda, maka kita bisa berkata bahwa mesin kelestariannya mestinya diambil alih oleh DNA pada satu tahap belakangan. Kalau memang demikian,
Replikator awal telah hancur seluruhnya karena tak ada jejaknya pada era mesin kelestarian modern. Terkait itu, A.G. Chairsmith mengutarakan pendapatnya yang menarik bahwa para leluhur kita, replikator-replikator pertama, bisa jadi bukanlah molekul organik sama sekali, melainkan kristal-kristal mineral non-organik, mineral, serpih-serpih lempung yang kecil. Namun, entah perampas atau bukan, DNA kini berkuasa tanpa dapat diganggu-gugat, kecuali, seperti yang saya nyatakan secara coba-coba di bab 11, pengambil alihan kekuasaan yang baru sekarang tengah dimulai. Molekul DNA merupakan rangkaian panjang yang terdiri atas blok-blok pembangun, yaitu molekul kecil yang disebut nukleotida. Seperti halnya molekul protein yang terangkai dari rantai asam amino, molekul DNA pun terangkai dari rantai nukleotida. Saking kecilnya, molekul DNA tak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi bentuk persisnya telah berhasil diketahui melalui cara-cara tak langsung. Molekul itu terdiri atas sepasang rantai nukleotida yang berulir menjadi spiral anggun, ulir ganda, double helix, gulungan kekal, immortal coil. Blok-blok pembangun nukleotida tersedia hanya dalam 4 jenis, yang namanya masing-masing bisa disingkat menjadi A, T, C, dan G. Rangkaian itu juga ditemui di flora dan fauna. Yang membedakan adalah susunan untaiannya. Blok G di manusia identik dalam segala hal dengan blok G di siput. Namun, urutan blok pembangun manusia bukan hanya berbeda dari siput, melainkan juga berbeda antara sesama manusia, kecuali dalam kasus kembar identik. DNA hidup dalam tubuh kita. DNA tidak terkonsentrasi di bagian tertentu tapi menyebar di seluruh sel. Ada miliaran sel yang membentuk tubuh manusia, dan dengan perkecualian yang bisa kita abaikan, setiap satu sel mengandung salinan sempurna DNA tubuh seorang manusia. DNA dapat dianggap sebagai serangkaian instruksi tentang bagaimana tubuh manusia dibentuk. Instruksi itu ditulis dalam aksara nukleotida A, T, C, G. Ibaratnya, dalam tiap ruangan di gedung raksasa, ada rak buku yang menyimpan cetak biru sang arsitek untuk seluruh bangunan itu. Rak buku itu berada dalam bagian sel bernama nukleus, inti sel. Cetak biru sang arsitek, dalam hal manusia, terdiri atas 46 volume, berbeda dengan spesies lainnya. Volume itu disebut kromosom. Kita dapat melihat kromosom di bawah mikroskop dengan bentuk seperti benang panjang. Gen-gen terletak berurutan di sepanjang benang tersebut. Sulit mengetahui di mana satu gen berakhir dan yang berikutnya berawal, dan mungkin mengetahuinya juga kurang penting. Untungnya, bab ini akan memperlihatkan bahwa itu memang tidak penting untuk tujuan kita. Saya akan memanfaatkan kiasan cetak biru ini, dan secara bebas mencampur bahasa kiasan dengan kenyataannya. Istilah, volume, akan digunakan untuk menggantikan kromosom. Halaman, kadang akan digunakan untuk menggantikan gen, walaupun pemisahan antara satu gen dan gen yang lainnya lebih tak jelas ketimbang pemisahan antara satu halaman dan halaman lain dalam buku. Kiasan ini akan kita bawa kemana-mana. Bila sudah tidak pas lagi, saya akan memperkenalkan kiasan lainnya. Namun, dalam pembahasan kita, tentu tidak ada arsitek. Rangkaian instruksi DNA disusun oleh seleksi alam. Molekul-molekul DNA melakukan dua hal penting. Pertama, replikasi, artinya molekul DNA menciptakan salinannya sendiri. Replikasi telah berlangsung tanpa henti sejak awal mula kehidupan dan kini molekul DNA sangat canggih dalam melakukannya. Sebagai seorang manusia dewasa, Anda terdiri atas jutaan triliun sel, tapi ketika masih berada dalam kandungan Anda hanya berupa satu sel tunggal, yang dibekali dengan satu salinan cetak biru si arsitek. Sel ini membelah diri menjadi dua dan masing-masing menerima salinan cetak birunya sendiri-sendiri. Pembelahan berikutnya menghasilkan jumlah sel menjadi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya hingga miliaran. Dalam setiap pembelahan, rancangan DNA disalin dengan tepat, hampir tanpa kekeliruan. Bicara tentang duplikasi DNA adalah satu hal. Namun, jika DNA adalah rangkaian cetak biru untuk membangun tubuh, bagaimana rancangan itu diterapkan? Bagaimana DNA diterjemahkan dalam rekayasa tubuh? Ini membawa saya ke hal penting kedua yang dilakukan DNA. Molekul-molekul DNA mengawasi pembuatan molekul jenis lain, yaitu protein. Hemoglobin yang telah saya sebutkan di bab sebelumnya adalah satu contoh di antara beraneka molekul-molekul protein. Pesan yang tertulis dalam kode DNA,
dalam 4 huruf aksara nukleotida, diterjemahkan dengan cara mekanis sederhana ke dalam aksara lain, yaitu aksara asam amino yang kemudian melafalkan molekul protein. Pembuatan protein memang tampaknya jauh dari pembuatan tubuh, tapi itulah langkah kecil pertama yang menuju ke arah sana. Protein bukan hanya membangun banyak bagian isik tubuh, melainkan juga melakukan pengendalian ketat atas seluruh proses kimiawi di dalam sel, secara selektif menghidupkan dan mematikan sel pada waktu dan tempat yang tepat. Bagaimana persisnya itu berujung ke perkembangan bayi adalah kisah yang akan diungkapkan oleh para pakar embriologi setelah pencarian selama puluhan atau mungkin ratusan tahun lagi. Namun itulah fakta tentang protein. Gen-gen tidak mengontrol pembangunan tubuh secara langsung dan pengaruhnya hanya berjalan satu arah. Ciri yang diperoleh semasa hidup tidak diwariskan. Tidak peduli berapa banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang Anda dapat selama hidup, tidak satu pun akan diwarisi keturunan Anda secara genetis. Setiap generasi baru memulai dari awal. Tubuh adalah cara gen untuk melestarikan gen tanpa berubah. Dalam evolusi, makna penting fakta bahwa gen mengendalikan perkembangan embrio adalah bahwa gen setidaknya bertanggung jawab sebagian atas kelangsungan hidupnya sendiri pada masa depan. Sebab kelangsungan hidupnya bergantung ke efisiensi tubuh yang dia bantu bangun dan tempati. Dulu sekali, seleksi alam berupa kelangsungan hidup replikator-replikator yang berbeda, mengambang bebas dalam subpurba. Kini, seleksi alam meloloskan replikator yang pandai bangun mesin kelestarian, gen-gen yang ahli dalam seni pengendalian perkembangan embrio. Dalam hal ini, replikator tidaklah lebih sadar ataupun lebih bertujuan ketimbang dulu. Proses seleksi otomatis, yang sama sejak zaman dulu, antara molekul-molekul yang saling bersaing atas dasar panjangnya usia, kesuburan, dan keakuratan dalam membuat salinan masih berlangsung secara membuta dan niscaya sebagaimana pada masa yang telah jauh berlalu itu. Gen tidak memiliki pandangan ke depan. Gen tidak membuat rencana masa depan. Gen semata ada, sebagian lebih ada daripada yang lain, dan itu saja. Namun, kualitas yang menentukan umur panjang gen dan kesuburannya tidak sesederhana pada masa lalu. Sama sekali tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 600 juta tahun, atau sekitar itu, para replikator telah mencapai kemenangan penting dalam hal teknologi mesin kelestarian, seperti otot, jantung, dan mata, yang berevolusi beberapa kali secara independen. Sebelum itu, mereka secara radikal mengubah ciri dasar cara hidup mereka sebagai replikator, yang harus dipahami bila kita hendak melangkah maju dengan argumen ini. Yang pertama-tama perlu dipahami tentang replikator modern adalah mereka sangat suka berkelompok. Suatu mesin kelestarian adalah kendaraan yang berisi bukan hanya satu gen, melainkan ribuan gen. Pembuatan tubuh adalah upaya kerjasama yang rumit sehingga hampir mustahil kontribusi masing-masing gen dapat diuraikan satu persatu. Satu-satu gen akan memberikan efek yang berbeda terhadap bagian-bagian tubuh yang berbeda pula. Satu bagian tubuh dipengaruhi oleh banyak gen dan efek satu gen tergantung interaksinya dengan banyak gen lain. Beberapa gen bertindak sebagai gen induk yang mengendalikan cara kerja sekelompok gen lain. Sebagai analogi, setiap halaman cetak biru menjadi referensi ke berbagai bagian bangunan dan setiap halaman itu hanya dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan banyak halaman lain. Kerumitan hubungan saling ketergantungan antar gen mungkin membuat Anda bertanya-tanya, mengapa kita menggunakan kata gen? Mengapa tidak menggunakan kata kolektif seperti kompleks gen? Jawabannya adalah, untuk banyak tujuan, itu gagasan yang bagus. Tapi jika kita memandang dengan cara lain, masuk akal juga untuk menganggap kompleks gen terbagi-bagi menjadi replikator-replikator, atau gen-gen, yang masing-masing terpisah. Ini disebabkan fenomena seks. Efek reproduksi seksual adalah pencampuradukan dan pengocokan gen. Artinya, setiap satu tubuh individu merupakan kendaraan sementara untuk satu kombinasi gen yang berumur pendek. Kombinasi gen yang merupakan satu tubuh individu mungkin berumur pendek, tapi gen itu sendiri berpotensi berumur panjang. Jalan hidup gen-gen melintas berbagai generasi dan saling bersilangan secara terus-menerus. Satu gen bisa dianggap sebagai unit yang berhasil bertahan hidup melalui sejumlah besar tubuh individu. Demikianlah argumen utama yang akan dikembangkan dalam bab ini. Argumen ini ditolak oleh beberapa rekan yang paling saya hormati, dengan sedemikian keras kepalanya sehingga Anda harus memaafkan saya jika bersikeras untuk menjelaskannya. Pertama, saya harus menjelaskan secara singkat perihal fakta seks.
Saya telah menjelaskan bahwa cetak biru untuk membuat tubuh manusia terbagi dalam 46 volume. Nyatanya, itu adalah penyederhanaan yang berlebihan. Kenyataannya lebih aneh. Ke-46 kromosom itu terdiri atas 23 pasang kromosom. Kita bisa mengatakan bahwa, dalam inti setiap sel, ada 2 set alternatif dari 23 volume cetak biru itu. Sebut saja volume 1A dan 1B, volume 2A dan 2B, dan seterusnya sampai volume 23A dan 23B. Tentu saja identifikasi angka yang saya gunakan untuk volume dan nantinya halaman adalah murni kesewenangan saya. Kita menerima setiap kromosom utuh dari masing-masing orang tua kita, di mana testis atau ovariumnya merakit kromosom itu. Volume 1A, 2A, 3A, misalnya, datang dari ayah. Volume 1B, 2B, 3B, berasal dari ibu. Praktiknya sulit dilakukan, tapi secara teori Anda bisa melihat dengan mikroskop 46 kromosom dalam satu sel Anda, dan mencari tahu mana 23 kromosom yang berasal dari ayah Anda dan mana 23 yang berasal dari ibu Anda. Kromosom yang berpasangan tidak selalu bersinggungan secara isik satu sama lain, atau bahkan berdekatan satu sama lain sepanjang hidup mereka. Lantas dalam arti apa mereka berpasangan? Dalam arti bahwa setiap volume yang berasal dari ayah dapat dipandang sebagai pasangan alternatif volume tertentu yang berasal dari ibu. Misalnya, halaman 6 volume 13A dan halaman 6 volume 13B bisa menentukan warna mata. Mungkin yang satu mengatakan biru, sementara yang lain mengatakan coklat. Kadang-kadang ada 2 halaman alternatif yang identik, tapi dalam kasus lain seperti contoh kita tentang warna mata, isinya berbeda. Jika keduanya menyarankan sesuatu yang bertentangan, apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Jawabannya bervariasi. Terkadang pembacaan yang satu mengungguli yang lain. Dalam contoh warna mata di atas, orang tersebut kenyataannya akan bermata coklat. Instruksi untuk membuat mata menjadi biru diabaikan dalam pembangunan tubuh. Namun, itu tak menghentikan kedua gen untuk terus diwariskan ke generasi mendatang. Gen yang diabaikan disebut gen resesif. Kebalikan gen resesif adalah gen dominan. Gen untuk mata coklat dominan terhadap gen mata biru. Seseorang memiliki mata biru hanya jika kedua salinan halaman yang relevan sepakat merekomendasikan mata biru. Biasanya, kala 2 gen alternatif tidak identik, yang terjadi adalah semacam kompromi, tubuh dibangun dengan kadar rata-rata, atau terjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ketika 2 gen, seperti gen mata coklat dan mata biru, bersaing untuk satu slot dalam kromosom yang sama, mereka disebut alel. Untuk tujuan kita, kata alel identik dengan saingan. Bayangkan jika volume cetak biru sang arsitek berupa binder yang halamannya dapat dilepas dan dipertukarkan. Setiap volume 13 harus memiliki halaman 6, tapi ada beberapa kemungkinan halaman 6 yang bisa saja menyelip di antara halaman 5 dan halaman 7. Satu versi berkata mata biru, versi lain mungkin berkata mata coklat, dan mungkin ada versi-versi lain dalam populasi yang menyebut warna lain, misalnya hijau. Mungkin ada setengah lusin alel alternatif di posisi halaman 6 kromosom ke-13 yang tersebar di seluruh populasi secara keseluruhan. Setiap orang hanya memiliki 2 kromosom volume 13. Oleh karena itu, dia bisa punya maksimal 2 alel di slot halaman 6. Seperti orang bermata biru, orang itu mungkin memiliki 2 salinan alel yang sama, atau bisa juga memiliki 2 alel yang dipilih dari setengah lusin alternatif yang tersedia dalam populasi umum. Tentu Anda tidak bisa secara hariah memilih sendiri gen Anda dari kumpulan gen yang tersedia bagi seluruh populasi. Sepanjang waktu seluruh gen terkumpul dalam mesin-mesin kelestarian. Gen kita diberikan sedikit kepada kita saat pembuahan dan tidak ada yang bisa kita lakukan dengannya. Namun demikian, dalam jangka panjang, gen dalam populasi secara umum dapat disebut lumbung gen, genpool. Lumbung gen sebenarnya istilah teknis yang digunakan oleh ahli genetika. Lumbung gen adalah abstraksi yang bermanfaat karena seks mencampur adukan gen-gen, meski dengan cara yang terorganisir. Khususnya, sesuatu yang mirip dengan melepas dan mempertukarkan satu atau sejumlah halaman dari binder memang benar berlangsung, sebagaimana yang akan kita saksikan. Saya telah menjelaskan pembagian sel menjadi 2 sel baru. Normalnya, masing-masing menerima salinan lengkap 46 kromosom. Pembelahan sel normal ini disebut mitosis. Tapi ada pembelahan sel jenis lain yang disebut meiosis, yang terjadi hanya dalam produksi sel-sel kelamin, sperma atau telur.
Sel-sel sperma dan telur merupakan keunikan tersendiri. Bukannya mengandung 46 kromosom, mereka hanya berisi 23. Tentu ini persis setengah dari 46, dan dengan pas akan menyatu dalam proses pembuahan seksual untuk membuat individu baru. Meiosis adalah jenis khusus pembelahan sel, terjadi hanya dalam testis dan ovarium di mana sel dengan set ganda berisi 46 kromosom membelah untuk membentuk sel-sel kelamin berisi 23 kromosom. Jumlah kromosom manusia selalu digunakan untuk ilustrasi, satu sel sperma, dengan 23 kromosomnya, dibuat di testis melalui meiosis salah satu sel dengan 46 kromosom di sana. Yang mana dari 23 kromosom yang dimasukkan ke dalam satu sel sperma? Satu sel sperma tak hanya harus mendapatkan 23 kromosom saja. Sel itu tidak boleh mendapatkan 2 salinan volume 13 dan jangan sampai tidak mendapatkan satu pun salinan volume 17. Secara teoretis mungkin saja seseorang membekali salah satu spermanya dengan kromosom yang berasal dari, katakanlah, seluruhnya pihak ibu, yaitu volume 1B, 2B, 3B, 23B. Dalam peristiwa yang kecil kemungkinannya itu, anak hasil pembuahan sperma itu akan mewarisi separuh gennya dari nenek pihak ayah, dan tak satupun gen dari kakek pihak ayah. Namun, pada kenyataannya, distribusi kromosom borongan semacam itu jarang terjadi. Kenyataannya jauh lebih rumit. Ingatlah bahwa volume, kromosom, dianggap sebagai binder yang berisi kertas-kertas yang dapat dilepas. Yang terjadi, selama pembuatan sperma, halaman-halaman tunggal, atau lebih tepatnya penggalan-penggalan beberapa halaman, dilepas dan dipertukarkan dengan penggalan yang terkait volume alternatifnya. Jadi satu sel sperma tertentu mungkin menyusun volume satunya dengan mengambil 65 halaman pertama volume 1A, sedangkan halaman 66 sampai akhir berasal dari volume 1B. Ke-22 volume lainnya dalam sel sperma itu akan dibuat dengan cara yang sama. Dengan demikian, setiap sel sperma yang dibuat oleh seorang individu adalah unik walaupun semua sel spermanya merakit 23 kromosom dari keping-keping rangkaian 46 kromosom yang sama. Sel telur pun dibuat dengan cara yang sama dalam ovarium, dan semuanya juga unik. Mekanisme nyata pencampuran itu cukup dipahami dengan baik. Selama pembuatan sperma, atau telur, keping-keping dari tiap kromosom paternal secara isik memisahkan diri dan bertukar tempat secara tepat dengan keping kromosom maternal padanannya. Ingat bahwa kita berbicara tentang kromosom yang berasal dari orang tua individu yang membuat sperma itu, yaitu kakek nenek paternal dari anak yang akhirnya lahir dari pembuahan oleh sperma itu. Proses pertukaran keping kromosom disebut pindah silang, crossing over. Ini penting sekali untuk keseluruhan argumen buku ini. Artinya, jika Anda menggunakan mikroskop dan melihat kromosom di salah satu sperma Anda sendiri, atau telur jika Anda perempuan, sia-sia saja untuk mencoba mengidentifikasi kromosom yang awalnya berasal dari ayah dan kromosom yang awalnya datang dari ibu. Sangat berbeda halnya dengan kasus sel-sel tubuh biasa. Satu kromosom dalam sperma tampak seperti jahitan perca, mosaik gen maternal dan gen paternal. Kiasan halaman untuk gen pun mulai tak berfungsi di sini. Dalam binder, selembar halaman bisa dilepas, dimasukkan, atau ditukar, tapi bagian-bagian satu halaman tidak. Namun kompleks gen hanyalah suatu untaian panjang aksara nukleotida, tidak dibagi-bagi ke dalam halaman tersendiri yang jelas. Yang pasti, ada simbol-simbol khusus untuk akhir pesan rantai protein dan awal pesan rantai protein yang ditulis dalam 4 huruf aksara yang sama dengan pesan protein itu sendiri. Di antara dua tanda baca itu, ada kode instruksi untuk buat satu protein. Jika ingin, kita dapat mendefinisikan satu gen sebagai urutan huruf nukleotida yang terletak antara simbol awal dan akhir, dan membentuk kode untuk satu rantai protein. Kata sistron, cistron, telah digunakan untuk unit yang didefinisikan dengan cara seperti itu dan beberapa orang menggunakan kata gen bergantian dengan sistron. Namun, proses pindah silang tidak mengindahkan batasan-batasan antara sistron. Pemisahan dapat terjadi di dalam sistron sekaligus antar sistron. Seolah-olah cetak biru si arsitek ditulis bukan di halaman-halaman, melainkan 46 gulungan pita. Sistron panjangnya tidak tetap. Satu-satunya cara untuk mengetahui di mana satu sistron berakhir dan sistron berikutnya dimulai hanyalah dengan membaca simbol-simbol di pita, mencari akhir pesan dan awal pesan. Pindah silang ibarat mengambil pita paternal dan maternal yang cocok serta memotongnya lalu mempertukarkan bagian-bagian yang berposisi sama, terlepas dari apa yang tertulis di atasnya. Di judul buku ini, kata gen bukan berarti sistron tunggal, melainkan sesuatu yang lebih halus.
Definisi saya tidak akan sesuai untuk selera semua orang, tapi tidak ada definisi universal yang disepakati tentang gen. Bahkan jikalau ada, tidak ada definisi yang suci. Kita dapat mendefinisikan satu kata sesuka kita untuk tujuan kita sendiri, asalkan kita melakukannya dengan jelas dan tegas. Definisi yang ingin saya gunakan berasal dari G.C. Williams. Dua gen didefinisikan sebagai sepenggal bahan kromosomal yang berpotensi bertahan selama bergenerasi-generasi sehingga memadai untuk berfungsi sebagai unit seleksi alam. Memakai kata-kata dari bab sebelumnya, gen adalah replikator dengan ketepatan tingkat tinggi, high fidelity. Kemampuan canggih itu adalah cara lain untuk mengatakan usia panjang dalam bentuk salinan, dan saya akan menyingkatnya menjadi usia panjang saja. Definisi itu membutuhkan penjelasan. Berdasarkan definisi apapun, gen pastilah suatu penggalan kromosom. Pertanyaannya adalah, seberapa besar penggalan itu? Seberapa banyak di gulungan pita? Bayangkan urutan huruf kode yang saling berdekatan di pita. Sebutlah urutan itu unit genetis. Unit genetis itu mungkin urutan 10 huruf dalam satu sistron, mungkin juga urutan 8 sistron, mungkin pula bermula dan berakhir di pertengahan sistron. Dia akan tumpang tindih dengan unit genetis lainnya. Dia akan mencakup unit-unit yang lebih kecil dan menjadi bagian unit yang lebih besar. Tidak peduli seberapa panjang atau pendek, dalam penyusunan argumen buku ini, itulah yang akan kita panggil unit genetis. Dia hanyalah sepotong kromosom, secara isik tidak berbeda dari kromosom lainnya. Kita sampai di titik penting. Semakin pendek suatu unit genetis, semakin lama, dalam hitungan generasi, dia mungkin bertahan hidup. Khususnya, semakin kecil peluangnya untuk terbelah karena pindah silang. Misalkan rata-rata kromosom utuh menjalani satu pindah silang setiap kali sperma atau sel telur dibuat oleh pembelahan meiosis, dan pindah silang ini dapat terjadi di mana saja di sepanjang kromosom. Jika kita mempertimbangkan unit genetis yang sangat besar, katakanlah setengah panjang kromosom, ada 50% kemungkinan bahwa unit tersebut akan dibelah pada setiap meiosis. Jika unit genetis itu hanya 1% dari panjang kromosom, kita bisa berasumsi bahwa dia hanya memiliki 1% kemungkinan untuk dibelah dalam satu pembelahan meiosis. Ini berarti unit genetis tersebut dapat mengharapkan kelangsungan hidup dalam sejumlah besar generasi keturunan. Satu sistron berkemungkinan jauh lebih kecil terbelah ketimbang 1% panjang kromosom. Bahkan sekelompok sistron yang saling bertetangga dapat berharap hidup selama banyak generasi sebelum dibubarkan oleh proses pindah silang. Rata-rata harapan hidup satu unit genetis dapat secara pas dinyatakan dalam jumlah generasi, yang pada gilirannya berarti bertahun-tahun. Jika kita mengambil kromosom utuh sebagai satu unit genetis, maka hidupnya hanya berlangsung selama satu generasi. Misalkan kromosom Anda nomor 8A yang diwariskan dari ayah Anda. Kromosom itu dibuat di dalam salah satu testis ayah Anda, tak lama sebelum Anda dibuahi. Kromosom itu belum pernah ada dalam sejarah dunia. Dia diciptakan melalui proses meiosis acak, dibentuk dari keping-keping kromosom yang berasal dari kakek nenek paternal Anda. Dia ditempatkan di dalam salah satu sperma, dan dia unik. Sperma itu adalah satu dari beberapa juta sperma, armada besar yang terdiri atas kapal-kapal kecil, berlayar bersama menuju ibu Anda. Sperma satu ini, kecuali jika Anda kembar non-identik, adalah satu-satunya yang berlabuh di salah satu telur ibu Anda. Itu sebabnya Anda ada. Unit genetis yang sedang kita bayangkan, kromosom 8A Anda, mulai mereplikasi dirinya sendiri bersama dengan seluruh materi genetis Anda lainnya. Sekarang dia ada, dalam bentuk salinan, di seluruh tubuh Anda. Tapi pada gilirannya nanti ketika Anda memiliki anak, kromosom 8A Anda akan hancur kala Anda memproduksi telur, atau sperma. Potongan-potongannya akan dipertukarkan dengan potongan-potongan kromosom 8B Anda dari pihak ibu. Dalam satu sel kelamin, kromosom nomor 8 yang baru akan tercipta, mungkin lebih baik daripada yang lama, mungkin lebih buruk, tapi, kecuali dalam kejadian yang nyaris mustahil, jelas berbeda dan benar-benar unik. Rentang hidup satu kromosom adalah satu generasi. Bagaimana dengan rentang hidup unit genetis yang lebih kecil? Katakanlah 1/100 panjang kromosom 8A Anda. Unit genetis ini juga datang dari ayah Anda, tapi sangat mungkin awalnya tidak dibentuk di dalam dirinya. Mengikuti alur logika sebelumnya, ada kemungkinan 99% bahwa ayah Anda menerimanya utuh dari salah satu orang tuanya. Misalkan itu dari ibunya, nenek Anda. Sekali lagi,
Ada kemungkinan 99% bahwa nenek Anda mewarisinya utuh dari salah satu orang tuanya. Akhirnya, jika kita menelusuri garis keturunan satu unit genetis kecil cukup jauh ke belakang, maka kita akan menemui pencipta aslinya. Di tahap tertentu, unit genetis tersebut pastilah diciptakan untuk pertama kalinya di dalam testis atau ovarium salah satu leluhur Anda. Saya perlu jelaskan arti khusus kata "menciptakan" yang saya gunakan. Subunit kecil yang membentuk unit genetis, yang sedang kita bayangkan, sangat mungkin telah ada sejak jauh pada masa lalu. Unit genetis kita diciptakan pada waktu tertentu, hanya dalam arti bahwa tatanan tertentu subunit itu yang menjadi definisinya tak ada sebelum waktu itu. Momen penciptaan Anda mungkin terjadi baru-baru ini, misalnya di salah satu kakek atau nenek Anda. Tapi jika kita mempertimbangkan unit genetis yang sangat kecil, mungkin dia pertama kali dirakit di leluhur yang lebih jauh, mungkin leluhur pramanusia yang mirip kera. Selain itu, unit genetis kecil dalam diri Anda bisa melesat sama jauhnya ke masa depan, melintas sepanjang garis keturunan Anda dalam keadaan utuh. Ingat juga bahwa garis keturunan satu individu membentuk bukan hanya satu garis, melainkan garis bercabang-cabang. Siapapun leluhur yang menciptakan bagian tertentu kromosom 8A Anda, sangat mungkin bahwa dia memiliki banyak keturunan lain selain Anda. Salah satu unit genetis Anda juga bisa hadir di sepupu Anda. Unit genetis itu mungkin ada di dalam diri saya, diri presiden, dan anjing Anda karena kita semua punya leluhur yang sama jika kita telusuri masa lalu cukup jauh. Selain itu, unit kecil yang sama bisa saja dirakit berulang kali secara terpisah dan kebetulan. Jika unit itu kecil, kebetulannya tidaklah terlalu mustahil. Namun, kerabat dekat Anda pun tidak mungkin memiliki satu kromosom utuh yang sama dengan Anda. Semakin kecil unit genetis, semakin besar kemungkinannya bahwa individu lain juga memilikinya. Semakin mungkin dia hadir berkali-kali di dunia, dalam bentuk salinan. Peluang beberapa subunit yang sebelumnya telah ada untuk bersatu melalui pindah silang adalah cara biasa untuk membentuk unit genetis baru. Cara lainnya, yang sangat penting dalam evolusi meskipun terjadi sangat jarang, disebut mutasi titik, pen mutation. Mutasi ini merupakan kekeliruan yang sebanding dengan satu salah cetak huruf dalam buku. Kejadian ini sangat langka. Namun, jelas, semakin panjang satu unit genetis, semakin mungkin dia diubah oleh mutasi di suatu titik di sepanjang bagian-bagiannya. Kekeliruan atau mutasi langka lain, yang memiliki konsekuensi jangka panjang, disebut inversi. Sepotong kromosom melepaskan diri di kedua ujungnya, berputar balik, dan melekatkan diri kembali dalam posisi terbalik. Berdasarkan analogi sebelumnya, kejadian ini akan menyebabkan beberapa penomoran ulang halaman. Kadang-kadang penggalan kromosom bukan semata-mata berbalik, melainkan juga melekat kembali ke bagian kromosom yang sama sekali berbeda, atau bahkan menggabungkan diri dengan kromosom yang lain sekalian. Ini sebanding dengan pemindahan segepok halaman dari satu volume ke volume lain. Pentingnya kekeliruan semacam ini adalah bahwa, walaupun biasanya menjadi bencana, terkadang kekeliruan itu dapat berujung ketersambungan rapat antara potongan-potongan materi genetis yang kebetulan bekerja sama dengan baik. Mungkin dua sistron yang memiliki efek menguntungkan hanya ketika mereka berdua hadir bersama, saling melengkapi atau perkuat satu sama lain, didekatkan satu sama lain dengan cara inversi. Kemudian seleksi alam mungkin cenderung mendukung unit genetis yang terbentuk lewat cara demikian sehingga dia akan menyebar di seluruh populasi masa depan. Ada kemungkinan bahwa selama bertahun-tahun, kompleks gen secara luas disusun ulang atau diedit dengan cara demikian. Salah satu contoh paling apik tentang hal di atas adalah fenomena yang dikenal sebagai mimikri. Beberapa kupu-kupu rasanya tidak enak. Mereka biasanya berwarna cerah dan khas dan burung-burung belajar untuk menghindari mereka lewat tanda-tanda visual yang berfungsi sebagai peringatan itu. Sementara itu, kupu-kupu spesies lain yang rasanya lebih enak mengambil keuntungan. Mereka menirukan kupu-kupu yang tak enak. Mereka lahir dengan terlihat seperti kupu-kupu tak enak dalam hal warna dan bentuk, tapi tidak dalam hal cita rasa. Mereka kerap menipu manusia naturalis, juga burung-burung. Burung yang pernah mencicipi kupu-kupu yang sangat tidak enak akan cenderung menghindari kupu-kupu yang tampak serupa. Ini termasuk kupu-kupu yang mampu melakukan mimikri sehingga gen mimikri sangat diuntungkan oleh seleksi alam. Itulah caranya mimikri berevolusi. Ada banyak spesies kupu-kupu berasa tak enak dan tak semua terlihat serupa. Kupu-kupu peniru tidak bisa menyerupai mereka semua. Dia harus meniru satu spesies tertentu saja. Secara umum,
Spesies peniru merupakan spesialis dalam peniruan satu spesies yang rasanya tak enak. Namun, ada spesies peniru yang melakukan sesuatu sangat aneh. Beberapa individu meniru satu spesies berasa tak enak sedangkan individu lainnya meniru spesies berasa tak enak lainnya. Individu yang merupakan peniru setengah-setengah atau mencoba menirukan dua spesies akan segera dimakan, tapi jenis setengah-setengah ini tidak dilahirkan. Seperti halnya satu individu pasti jantan atau pasti betina, begitu juga individu kupu-kupu peniru pasti meniru salah satu spesies atau yang lainnya. Satu kupu-kupu bisa menyerupai spesies A sementara saudaranya meniru spesies B. Tampaknya satu gen menentukan apakah individu akan meniru spesies A atau spesies B. Tapi bagaimana satu gen saja dapat menentukan seluruh aspek mimikri yang beraneka ragam? Warna, bentuk, pola, cara terbang? Jawabannya adalah satu gen dalam arti sistron mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, dengan pengeditan yang dicapai melalui inversi dan penyusunan ulang secara kebetulan, sekelompok besar gen yang sebelumnya terpisah bergabung bersama-sama di satu kromosom. Seluruh klaster itu berperilaku seperti satu gen. Memang, berdasarkan definisi kita, dia adalah satu gen, dan memiliki alel yang sebetulnya merupakan klaster lain. Satu klaster berisi sistron yang berhubungan dengan peniruan spesies A, klaster lain berisi sistron yang berhubungan dengan peniruan spesies B. Setiap klaster jarang sekali bisa diuraikan oleh proses pindah silang sehingga kupu-kupu yang setengah-setengah tidak pernah terlihat di alam. Tapi sesekali muncul jika kupu-kupu dikembangbiakan di laboratorium dalam jumlah besar. Saya menggunakan kata gen dengan maksud untuk menyebut unit genetis yang cukup kecil sehingga dapat bertahan sepanjang sejumlah besar generasi dan didistribusikan dalam bentuk banyak salinan. Ini bukanlah definisi kaku yang harus begitu atau tidak sama sekali, melainkan semacam definisi yang umum, seperti besar dan tua. Semakin besar peluang sepotong kromosom dibelah melalui pindah silang, atau diubah oleh beragam mutasi, semakin dia tidak memenuhi syarat untuk disebut gen dalam arti yang saya gunakan. Satu sistron bisa jadi memenuhi kualifikasi, tapi demikian juga unit-unit yang lebih besar. Selusin sistron bisa jadi saling berdekatan rapat di satu kromosom sehingga untuk tujuan kita mereka membentuk satu unit genetis yang berusia panjang. Klaster mimikri kupu-kupu adalah contoh yang bagus. Saat sistron-sistron meninggalkan satu tubuh dan masuk ke tubuh lain, kala menaiki sel sperma atau telur dalam perjalanan menuju generasi selanjutnya, mereka kemungkinan akan mendapati bahwa kendaraan itu juga berisi tetangga dekat mereka dari perjalanan sebelumnya. Teman seperjalanan lama yang pernah berlayar bersama mereka dalam pengarungan panjang tubuh-tubuh leluhur pada masa silam. Sistron-sistron yang bertetangga di kromosom yang SEM-AMM bentuk rombongan erat yang terdiri atas rekan-rekan seperjalanan, yang sering bersama-sama naik ke kendaraan yang sama ketika waktu meiosis tiba. Jika ingin tepat, buku ini sebaiknya diberi judul bukan The Slash Cistron atau The Slash Chromosome, melainkan The Slash Big Bit of Chromosome and Even More Slash Little Bit of Chromosome. Tapi judul seperti tadi tak menarik, sehingga dengan mendefinisikan gen sebagai secuil kromosom yang berpotensi untuk bertahan selama banyak generasi, saya menjuduli buku ini The Slash Gene. Kini kita tiba di titik di mana kita meninggalkan akhir bab 1. Di sana kita melihat bahwa keegoisan memang diharapkan dalam entitas apapun yang berhak menerima gelar sebagai unit dasar seleksi alam. Kita melihat bahwa beberapa orang menganggap spesies sebagai unit seleksi alam, yang lain menganggapnya populasi atau kelompok di dalam spesies, dan yang lain lagi menganggap unit itu adalah individu. Saya sendiri lebih suka menganggap gen sebagai unit fundamental seleksi alam sehingga dengan demikian gen juga merupakan unit fundamental kepentingan diri. Apa yang telah saya lakukan sekarang adalah mendefinisikan gen sedemikian rupa sehingga saya harus benar. Seleksi alam dalam bentuknya yang paling umum berarti perbedaan kelangsungan hidup berbagai entitas. Sebagian entitas hidup, yang lain mati. Tapi, agar kematian yang selektif itu berdampak bagi dunia, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi. Setiap entitas harus ada dalam bentuk banyak salinan dan setidaknya beberapa di antaranya harus punya potensi bertahan hidup, dalam bentuk salinan, untuk jangka waktu yang signifikan selama masa evolusi. Unit genetis kecil memiliki sifat-sifat itu, tapi individu, kelompok, dan spesies tidak. Gregor Mendel telah berjasa besar menunjukkan bahwa unit-unit hereditas dalam praktiknya dapat diperlakukan sebagai partikel-partikel independen yang tak bisa dipecah. Kini kita tahu bahwa pengertian ini sedikit terlalu sederhana. Bahkan satu sistron terkadang dapat membelah dan dua gen di kromosom yang sama tidak sepenuhnya independen.
Yang telah saya lakukan adalah mendefinisikan gen sebagai unit yang mendekati kondisi ideal di mana dia tidak dapat dipecah lagi. Suatu gen bukannya tidak dapat terpecah, melainkan jarang terpecah. Gen jelas hadir ataupun jelas tidak hadir dalam tubuh satu individu. Satu gen melakukan perjalanan secara utuh dari kakek ke cucu, melintasi langsung generasi perantara tanpa digabungkan dengan gen lain. Jika gen terus-menerus bercampur satu sama lain, maka seleksi alam seperti yang kita pahami saat ini tidak mungkin terjadi. Kebetulan hal itu terbukti semasa hidup Darwin, dan Darwin sempat khawatir karena pada masa itu ada anggapan bahwa hereditas merupakan proses pencampuran. Penemuan Mendel sudah diterbitkan dan seharusnya bisa meredakan kekhawatiran Darwin, tapi sayangnya Darwin tidak pernah tahu tentang karya Mendel. Tampaknya tak seorang pun membaca tulisan Mendel sampai bertahun-tahun setelah Darwin maupun Mendel meninggal. Mendel mungkin tidak menyadari pentingnya temuannya. Kalau sadar, mungkin saja dia menyurati Darwin. Aspek lain sifat partikel gen adalah gen tidak menjadi uzur. Peluang gen mati kala berumur 1 juta tahun atau 100 tahun sama saja. Gen melompat dari tubuh ke tubuh, dari generasi ke generasi, memanipulasi tubuh demi tubuh dengan caranya sendiri dan untuk tujuannya sendiri, meninggalkan serangkaian tubuh yang fana sebelum tubuh-tubuh itu dirusak usia dan mati gen itu abadi. Atau, lebih tepatnya, didefinisikan sebagai entitas genetis yang mendekati keabadian. Kita, individu mesin kelestarian di dunia, bisa saja hidup selama beberapa puluh tahun. Namun harapan hidup gen di muka bumi mesti diukur bukan dalam puluhan tahun, melainkan dalam ribuan dan jutaan tahun. Dalam spesies yang bereproduksi secara seksual, tubuh individu merupakan unit genetis yang terlalu besar dan terlalu pendek umurnya untuk memenuhi syarat sebagai unit seleksi alam yang signifikan. 3 kelompok individu merupakan unit yang lebih besar lagi. Kalau berdasarkan gen, individu dan kelompok menyerupai awan di langit atau badai debu di padang pasir. Keduanya merupakan kumpulan sementara, sangat tidak stabil sepanjang masa evolusi. Populasi bisa saja bertahan lama, tapi terus-menerus bercampur dengan populasi lain sehingga kehilangan identitas. Populasi juga menjadi sasaran perubahan evolusioner dari dalam. Suatu populasi bukanlah entitas yang cukup tersendiri untuk menjadi unit seleksi alam, tidak cukup stabil dan khas untuk terpilih dengan mengalahkan populasi lain. Satu tubuh individu tampaknya cukup khas selama dia hidup, tapi, sayangnya, berapa lamakah itu? Setiap individu unik. Anda tidak bisa menjalankan evolusi dengan memilih di antara entitas ketika hanya ada satu salinan setiap entitas. Reproduksi seksual bukanlah replikasi. Sama seperti populasi yang terkontaminasi oleh populasi lain, keturunan seorang individu terkontaminasi oleh keturunan pasangan seksualnya. Anak-anak Anda hanyalah setengah Anda, cucu Anda hanya seperempat Anda. Dalam beberapa generasi, yang paling dapat Anda harapkan adalah sejumlah besar keturunan, tiap orangnya mengandung sepenggal kecil dari Anda, beberapa gen, walaupun sebagian mereka mungkin menyandang nama keluarga Anda juga. Individu tidaklah stabil, dia fana. Kromosom pun diacak dan terlupakan, seperti sejumlah kartu di tangan yang kemudian dibagikan. Tapi kartu-kartu itu sendiri berhasil melampaui proses pengacakan. Kartu adalah gen. Gen-gen tidak hancur oleh pindah silang, mereka hanya berganti pasangan dan bergerak lagi. Tentu saja mereka bergerak lagi. Itu pekerjaan mereka. Mereka adalah replikator dan kita mesin kelestarian mereka. Ketika kita telah memenuhi fungsi kita, maka kita akan disingkirkan. Tapi gen adalah penghuni waktu geologis. Gen bertahan selamanya. Gen, seperti berlian, bertahan selamanya, tapi tidak dalam cara yang sama seperti berlian. Individu kristal berlian bertahan, sebagai pola atom yang tak berubah. Molekul DNA tidak memiliki kekekalan semacam itu. Hidup setiap molekul isik DNA cukup pendek, mungkin hitungannya bulan, jelas tidak sampai seumur hidup seseorang. Namun, secara teori, molekul DNA dapat hidup dalam bentuk salinan dirinya sendiri selama 100 juta tahun. Selain itu, seperti cetakan kuno pada masa Supurba, salinan gen tertentu bisa tersebar ke seluruh dunia. Perbedaannya adalah bahwa versi modern dikemas rapi di dalam tubuh mesin kelestarian. Yang saya lakukan adalah menunjukkan potensi gen untuk mendekati keabadian, dalam bentuk salinan, sebagai ciri yang mendefinisikan dirinya. Mendefinisikan gen sebagai sistron tunggal itu bagus untuk beberapa keperluan, tapi untuk keperluan teori evolusi definisi itu perlu diperluas lagi.
Seberapa jauh perluasannya ditentukan oleh tujuan kita. Kita ingin mencari unit praktis seleksi alam. Untuk melakukan itu, kita mulai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang harus dimiliki unit seleksi alam yang berhasil. Dari bab sebelumnya, ciri-ciri itu adalah panjang umur, kesuburan, dan ketepatan salinan. Kemudian kita sekadar mendefinisikan gen sebagai entitas terbesar yang setidaknya berpotensi memiliki ciri-ciri tersebut. Gen adalah replikator berumur panjang dan ada dalam banyak salinan. Gen tidaklah berumur panjang secara tak terbatas. Berlian saja tidak abadi secara hariah, sementara sistron dapat dibelah dua oleh pindah silang. Gen didefinisikan sebagai penggalan kromosom yang cukup pendek sehingga dapat bertahan, secara potensial, cukup lama sehingga dapat berfungsi sebagai unit seleksi alam yang signifikan. Seberapa lama sesungguhnya cukup lama itu? Tidak ada jawaban yang singkat dan tegas. Tergantung seberapa keras tekanan seleksi alam. Artinya, tergantung seberapa mungkin unit genetis buruk akan mati dibandingkan alelnya yang baik. Ini merupakan persoalan rincian kuantitatif yang bervariasi dari contoh ke contoh. Unit praktis seleksi alam yang terbesar, gen, biasanya akan ditemukan terletak di suatu tempat di antara skala sistron dan kromosom. Potensi keabadian membuat gen menjadi kandidat utama unit dasar seleksi alam. Namun sekarang tiba saatnya untuk menekankan kata potensi. Gen sanggup hidup selama jutaan tahun, tapi banyak gen baru yang bahkan tidak berhasil melampaui generasi pertama. Sedikit gen baru berhasil melakukannya, sebagian karena beruntung, tapi terutama karena memiliki apa yang diperlukan dan itu artinya gen itu pandai membuat mesin kelestarian. Gen-gen itu berefek terhadap perkembangan embrio dari tiap tubuh tempat mereka berada, sedemikian rupa sehingga tubuh itu sedikit lebih mungkin hidup dan berbiak ketimbang jika berada di bawah pengaruh gen saingan atau alel. Sebagai contoh, gen baik mungkin menjamin kelangsungan hidupnya dengan cenderung menyediakan kaki yang panjang bagi tubuh-tubuh yang ditempainya. Kaki yang membantu tubuh-tubuh itu melarikan diri dari pemangsa. Ini adalah contoh khusus, bukan universal. Lagi pula, kaki panjang tidak selalu menguntungkan. Bagi tikus tanah, kaki panjang merepotkan. Ketimbang berputar-putar di tempat memikirkan rincian, dapatkah kita memikirkan kualitas universal yang kita harap ditemukan dalam semua gen baik, yaitu yang berumur panjang? Sebaliknya, apa ciri yang langsung menandakan suatu gen buruk yang berumur pendek? Mungkin ada beberapa ciri universal, tapi ada satu yang khususnya sangat relevan dengan buku ini. Di tingkat gen, altruisme pastilah buruk dan egoisme baik. Ini konsekuensi definisi kita tentang altruisme dan egoisme. Gen bersaing langsung dengan alelnya untuk bertahan hidup karena alel di lumbung gen merupakan pesaing dalam berebut tempat di kromosom generasi mendatang. Setiap gen yang berperilaku sedemikian rupa untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya di lumbung gen, sambil mengorbankan alelnya, akan dengan sendirinya, secara tautologis, cenderung bertahan hidup. Gen adalah unit dasar keegoisan. Pesan utama bab ini telah dinyatakan. 6. Saya telah mengesampingkan beberapa komplikasi dan asumsi tersembunyi. Komplikasi pertama telah disebutkan secara singkat. Semandiri dan sebebas apapun gen-gen dalam perjalanan mereka dari satu generasi ke generasi lain, mereka bukanlah agen-agen yang mandiri dan bebas dalam kendali terhadap perkembangan embrio. Mereka berkolaborasi dan berinteraksi dengan cara yang kompleks, baik antara satu sama lain maupun dengan lingkungan luar. Ungkapan seperti gen untuk kaki panjang atau gen untuk perilaku altruistis adalah kiasan yang enak dipakai, tapi penting untuk dipahami maksudnya. Tidak ada gen yang sendirian membuat kaki, entah panjang ataupun pendek. Pembentukan kaki adalah hasil kerja sama banyak gen. Pengaruh dari lingkungan luar juga sangat diperlukan. Bagaimanapun, kaki terbuat dari asupan makanan. Namun, mungkin ada satu gen tunggal, yang kalau semua keadaan lain tak berubah, cenderung membuat kaki lebih panjang daripada kalau ala lain gen tersebut yang membuat kakinya sebagai analogi. Bayangkanlah pengaruh pupuk, seperti nitrat, ke pertumbuhan gandum. Semua orang tahu bahwa tumbuhan gandum tumbuh lebih besar kalau dipupuk nitrat. Tapi tak seorang pun akan begitu bodoh untuk mengklaim bahwa dengan sendirinya nitrat dapat menumbuhkan gandum. Benih, tanah, cahaya, air, dan berbagai mineral pun jelas diperlukan. Namun, jika semua faktor lainnya dijaga konstan, bahkan jika dibiarkan bervariasi dalam takaran tertentu, penambahan nitrat tetap akan membuat tumbuhan gandum tumbuh lebih besar.
Begitu pula dengan satu gen dalam pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio dikendalikan oleh jejaring hubungan yang saling terpaut begitu rumit sehingga tak mungkin kita membedahnya di sini. Tidak ada satu faktor, genetis ataupun lingkungan, yang dapat dianggap sebagai penyebab tunggal bagian tubuh bayi manapun. Semua bagian bayi memiliki jumlah penyebab yang hampir tak terbatas. Namun, perbedaan antara satu bayi dan lain, misalnya perbedaan panjang kaki, bisa dengan mudah ditelusuri ke salah satu atau beberapa perbedaan sebelumnya yang sederhana, baik dalam lingkungan ataupun gen. Perbedaanlah yang penting dalam perjuangan kompetitif untuk bertahan hidup, dan perbedaan yang dikendalikan secara genetislah yang penting dalam evolusi. Dari sudut pandang satu gen, alel-alelnya merupakan saingan mematikan, tapi gen-gen lain hanyalah bagian lingkungannya, sama dengan suhu, makanan, predator, atau kawan. Efek gen tergantung lingkungan, dan itu mencakup gen-gen lain. Kadang-kadang gen punya satu efek berkat keberadaan serangkaian gen yang mendampinginya, kadang-kadang efeknya sama sekali berbeda berkat keberadaan serangkaian gen berbeda. Seluruh tatanan gen dalam tubuh merupakan semacam iklim atau latar belakang genetis yang memodifikasi dan mempengaruhi efek setiap gen. Bagaimanapun, sekarang tampaknya kita memiliki paradoks. Jika membangun bayi adalah upaya kerja sama yang rumit, dan jika setiap gen membutuhkan ribuan gen lain untuk menyelesaikan tugas, bagaimana kita bisa merekonsiliasi fakta itu dengan gambaran saya mengenai gen yang tidak bisa terpecah, melompat seperti kambing gunung dari tubuh ke tubuh seiring waktu, agen kehidupan yang bebas, lepas, dan mengejar kepentingan pribadi? Apakah itu semua omong kosong? Tidak sama sekali. Mungkin saya sedikit terbawa perasaan dengan paragraf-paragraf yang berpanjang-panjang, tapi saya tidak bicara omong kosong dan sesungguhnya tidak ada paradoks. Kita bisa menjelaskannya dengan analogi lain. Seorang pendayung sendirian tidak dapat memenangkan lomba dayung Oxford dan Cambridge. Dia membutuhkan 8 rekan. Masing-masing adalah spesialis yang selalu duduk di bagian tertentu dalam perahu. Depan, tengah, belakang, DST. Mendayung perahu adalah usaha bersama, tapi beberapa orang tetap saja lebih mahir daripada yang lain. Misalkan seorang pelatih harus memilih awak yang ideal dari sekelompok calon pendayung. Beberapa menghususkan diri di posisi pendayung depan, yang lain menghususkan diri di posisi pendayung tengah, dan seterusnya. Misalkan dia membuat seleksi sebagai berikut. Setiap hari dia mengumpulkan 3 kelompok untuk uji coba lomba mendayung dengan cara memilih secara acak orang di setiap posisi dan menyuruh 3 kelompok itu berlomba mendayung perahu. Setelah beberapa minggu, mulai kelihatan bahwa perahu yang menang cenderung ditumpangi orang-orang yang itu-itu juga. Mereka pun dicatat sebagai pendayung yang baik. Individu-individu lain mungkin selalu ditemukan dalam kelompok pendayung yang lebih lambat, dan mereka akhirnya ditolak. Namun, seorang pendayung yang luar biasa hebat pun kadang-kadang bisa menjadi anggota kelompok yang lambat, baik karena anggota lainnya payah ataupun karena nasib buruk, misalnya angin yang merugikan. Hanya berdasarkan rata-rata sajalah orang-orang yang terbaik cenderung berada dalam perahu pemenang. Para pendayung adalah gen. Para pesaing yang memperebutkan setiap kursi dalam perahu adalah alel yang berpotensi menempati slot yang sama di sepanjang kromosom. Mendayung cepat ibarat membangun tubuh yang berhasil bertahan hidup. Cuaca adalah lingkungan luar. Seluruh calon adalah lumbung gen. Dalam hal kelangsungan hidup tubuh, semua gennya dapat dianggap berada dalam perahu yang sama. Banyak gen baik mendapatkan kawan gen buruk dan mendapati dirinya berbagi tubuh dengan gen mematikan, yang membunuh si tubuh pada masa kecil. Kemudian gen yang baik hancur bersama dengan yang lain. Tapi itu hanya satu tubuh dan replika gen baik hidup dalam tubuh lain yang tak punya gen mematikan. Banyak salinan gen baik hancur karena kebetulan berbagi tubuh dengan gen buruk dan banyak yang binasa karena nasib buruk lainnya, katakanlah ketika tubuh mereka disambar petir. Namun, dengan sendirinya, nasib, entah baik maupun buruk, menerpa secara acak dan gen yang secara konsisten ada di pihak yang kalah tidaklah tak beruntung. Dia gen yang buruk. Salah satu kualitas baik seorang pendayung adalah kemampuan kerja sama tim, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan seluruh awak. Ini mungkin sama pentingnya dengan otot yang kuat. Seperti yang kita lihat dalam kasus kupu-kupu, seleksi alam mungkin secara tidak sadar mengedit kompleks gen dengan cara inversi dan pergerakan besar penggalan kromosom lain sehingga mengumpulkan gen yang bekerja sama dengan baik dalam kelompok-kelompok yang berdekatan.
Tapi mungkin juga gen-gen yang sama sekali tidak terkait satu sama lain secara isik dapat dipilih berdasarkan kesesuaian bersama. Satu gen, yang bekerja sama dengan baik dengan sebagian besar gen lainnya yang mungkin dijumpai di dalam banyak tubuh, akan cenderung memiliki keunggulan. Sebagai contoh, sejumlah ciri itu pas untuk tubuh karnivora yang Asian, diantaranya gigi tajam untuk memotong, usus yang tepat untuk mencerna daging, dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, herbivora yang Asian membutuhkan gigi rata untuk menggiling dan usus yang jauh lebih panjang dengan kimia pencernaan yang berbeda. Di lumbung gen herbivora, gen baru manapun yang memberikan gigi pemakan daging yang tajam tidak akan sukses. Ini bukan karena makan daging merupakan gagasan yang buruk, tapi karena Anda tidak bisa makan daging dengan Asian kecuali Anda juga memiliki usus yang tepat dan semua ciri lainnya untuk pola hidup memakan daging. Gen yang menumbuhkan gigi tajam pemakan daging bukanlah gen yang buruk dari sananya. Dia hanya gen buruk di dalam lumbung gen yang didominasi oleh gen untuk ciri herbivora. Gagasan ini demikian rumit karena lingkungan gen sebagian besar terdiri atas gen lain, yang masing-masingnya sendiri dipilih karena kemampuannya untuk bekerja sama dengan lingkungannya yang terdiri atas gen lain. Analogi yang memadai untuk membahas gagasan yang rumit ini memang ada, tapi bukan dari pengalaman sehari-hari. Analogi itu adalah analogi dengan teori permainan, game teori, manusia, yang akan diperkenalkan di bab 5 sehubungan dengan persaingan agresif antara individu hewan. Karena itu, saya menunda pembahasan lebih lanjut tentang pokok gagasan itu sampai akhir bab 5 dan kembali ke pesan utama bab ini. Pesan tersebut adalah bahwa yang sebaiknya dianggap sebagai unit dasar seleksi alam bukan spesies, bukan populasi, atau bahkan individu, melainkan beberapa unit kecil materi genetis yang pas disebut sebagai gen. Landasan argumennya, seperti yang telah disebutkan, adalah asumsi bahwa gen berpotensi abadi sementara tubuh dan semua unit lebih tinggi lainnya bersifat sementara. Asumsi itu bersandar di dua fakta, fakta reproduksi seksual dan pindah silang, serta fakta kematian individu. Fakta-fakta itu tak dapat disangkal. Tapi itu tidak mencegah kita untuk bertanya mengapa fakta-fakta itu tidak dapat disangkal. Mengapa kita dan kebanyakan mesin kelestarian lainnya melakukan reproduksi seksual? Mengapa kromosom kita berpindah silang? Dan mengapa kita tidak hidup selamanya? Pertanyaan mengapa kita mati karena usia tua adalah pertanyaan yang kompleks dan rincian jawabannya berada di luar cakupan buku ini. Selain alasan-alasan khusus, beberapa alasan yang lebih umum telah diajukan. Sebagai contoh, satu teori mengatakan bahwa penuaan merupakan akumulasi kesalahan penyalinan yang merugikan dan kerusakan gen lain yang terjadi selama masa hidup individu. Teori lain dari Sir Peter Medawar adalah contoh baik pemikiran evolusi sebagai seleksi gen. Medawar pertama-tama menolak argumen tradisional seperti, individu tua mati sebagai tindakan altruisme bagi seluruh spesies karena jika mereka tetap hidup sedangkan mereka terlalu jompo untuk bereproduksi, mereka akan memenuhi dunia tanpa ada gunanya. Medawar menunjukkan bahwa pernyataan itu adalah argumen berputar-putar yang mengasumsikan apa yang dicoba untuk dibuktikan, yaitu bahwa hewan tua terlalu uzur untuk bereproduksi. Argumen itu juga merupakan penjelasan seleksi kelompok atau seleksi spesies yang naif, walaupun bagian itu dapat diformulasikan ulang secara lebih elegan. Teori Medawar sendiri memiliki logika yang indah. Kita bisa menjabarkannya sebagai berikut. Kita telah menanyakan apa saja ciri paling umum gen baik, dan kita putuskan bahwa egois adalah salah satunya. Namun, kualitas umum lain di gen yang berhasil adalah kecenderungan untuk menunda kematian mesin kelestariannya, setidaknya sampai setelah reproduksi. Tidak diragukan lagi beberapa kerabat Anda meninggal semasa kanak-kanak, tapi tak satu pun dari leluhur Anda pada masa silam mengalaminya. Leluhur tidak mati muda. Gen yang membuat pemiliknya mati disebut gen letal, mematikan. Adapun gen yang semi-letal memiliki efek melemahkan sehingga membuat kematian karena beberapa penyebab lain menjadi lebih mungkin. Setiap gen memberikan efek maksimum terhadap tubuh pada tahap tertentu kehidupan, tak terkecuali gen letal dan semi-letal. Kebanyakan gen menjalankan pengaruh selama masa janin, yang lain selama masa kanak-kanak, lainnya lagi selama dewasa muda, lainnya lagi pada usia pertengahan, dan lainnya lagi saat lanjut usia. Pikirkan bahwa ulat dan kupu-kupu yang awalnya ulat memiliki tatanan gen yang sama persis. Jelas bahwa gen letal akan cenderung tersingkir dari lumbung gen. Tapi jelas juga bahwa gen letal yang bertindak belakangan akan lebih stabil di dalam lumbung gen ketimbang gen letal yang bertindak lebih awal.
Gen yang mematikan bagi tubuh tua mungkin masih berhasil di lumbung gen, asalkan efek mematikannya tidak muncul sampai setelah tubuh setidaknya sempat bereproduksi. Misalnya, gen yang membuat tubuh tua mengembangkan kanker dapat diteruskan ke banyak keturunan karena individu-individu itu akan bereproduksi sebelum mereka menderita kanker. Di sisi lain, gen yang membuat tubuh dewasa muda mengembangkan kanker tidak akan diteruskan ke banyak keturunan, sedangkan gen yang GMM buat anak-anak akan mengembangkan kanker yang fatal tidak akan diteruskan ke keturunan sama sekali. Maka menurut teori itu, pelapukan karena uzur hanyalah produk sampingan akumulasi gen letal yang bertindak lambat dan gen semi-letal di lumbung gen, yang lolos dari seleksi alam hanya karena efeknya baru muncul ketika tua. Aspek yang ditekankan Medawar sendiri adalah bahwa seleksi akan mendukung gen yang efeknya menunda kerja gen lain yang mematikan dan juga akan mendukung gen yang efeknya mempercepat efek gen baik. Bisa jadi sebagian besar evolusi terdiri atas perubahan-perubahan yang dikendalikan secara genetis terhadap waktu dimulainya aktivitas gen. Perlu diperhatikan bahwa teori itu tidak perlu berasumsi bahwa reproduksi terjadi pada usia tertentu saja. Dengan asumsi awal bahwa semua individu punya peluang yang sama untuk memiliki anak pada usia berapapun, teori Medawar dengan cepat memprediksi akumulasi gen yang lambat bertindak dan merugikan dalam lumbung gen, dan kecenderungan berkurangnya reproduksi pada usia tua akan mengikuti sebagai konsekuensi sekunder. Sebagai sampingan, salah satu ciri menarik teori ini adalah bahwa dia membawa kita menuju beberapa spekulasi yang menarik. Misalnya, berdasarkan teori itu, jika kita ingin meningkatkan rentang usia manusia, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk melakukannya. Pertama, kita dapat melarang reproduksi sebelum usia tertentu, katakanlah 40. Setelah beberapa abad, batas usia itu dinaikkan menjadi 50, dan seterusnya. Bisa dibayangkan bahwa rentang umur manusia bisa didorong hingga mencapai beberapa abad dengan cara demikian. Namun saya tidak bisa membayangkan ada orang yang serius ingin menjalankan kebijakan tersebut. Kedua, kita bisa mencoba menipu gen supaya mengira bahwa tubuh yang dihuninya lebih muda daripada yang sebenarnya. Dalam praktiknya, itu artinya mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan kimiawi internal tubuh yang terjadi selama proses penuaan. Salah satu perubahan itu mungkin saja isyarat yang menyalakan gen letal yang bertindak belakangan. Dengan simulasi ciri-ciri kimia tubuh muda, mungkin saja kita mencegah kerja gen berbahaya yang bertindak belakangan. Yang menarik, sinyal-sinyal kimiawi usia tua itu sendiri, dalam arti normal, tidak mesti berbahaya. Misalnya, katakan secara kebetulan suatu zat S lebih banyak ditemukan dalam tubuh individu tua daripada tubuh individu muda. Zat S itu sendiri mungkin tidaklah berbahaya, mungkin berupa zat dalam makanan yang menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu. Namun secara otomatis gen yang kebetulan menimbulkan efek merugikan kalau ada S, namun biasanya berefek menguntungkan, bakal unggul dalam seleksi sehingga ada dalam lumbung gen, dan pada dasarnya akan menjadi gen untuk mati karena usia tua. Obatnya sederhana, yaitu menghilangkan S dari tubuh. Yang revolusioner dalam gagasan di atas adalah bahwa S sendiri hanyalah label untuk usia tua. Dokter manapun yang memperhatikan bahwa konsentrasi tinggi zat S cenderung menyebabkan kematian, mungkin akan mengira S sebagai semacam racun dan akan memeras otak untuk menemukan kaitan sebab akibat langsung antara S dan kerusakan tubuh. Tapi dalam kasus contoh hipotesis saya, dia hanya membuang-buang waktu. Mungkin juga ada zat Y, label, untuk usia muda dalam arti bahwa zat itu lebih banyak ditemukan dalam tubuh individu muda dibandingkan tubuh tua. Sekali lagi, sangat mungkin seleksi memilih gen yang akan berefek menguntungkan kalau ada Y, tapi berbahaya tanpa kehadiran Y. Tanpa memiliki cara untuk mengetahui apakah S atau Y itu, kita hanya bisa membuat prediksi umum bahwa semakin kita bisa meniru ciri-ciri tubuh muda dalam tubuh tua, seremeh apapun ciri-ciri itu, semakin mungkin kita memperpanjang usia tubuh tua. Saya harus menekankan bahwa yang barusan hanya spekulasi berdasarkan teori Medawar. Meskipun boleh dikata teori Medawar secara logis mesti mengandung sejumlah kebenaran, itu tidak berarti bahwa teori itulah penjelasan yang tepat untuk setiap contoh praktis penuaan. Yang penting bagi tujuan kita kini adalah pandangan evolusi sebagai seleksi gen tidak kesulitan menjelaskan kecenderungan individu untuk mati ketika menua. Asumsi kematian individu, yang terletak di jantung argumen kita dalam bab ini, mendapatkan pembenaran dalam kerangka teori Medawar. Asumsi lain yang saya kesampingkan, yaitu keberadaan reproduksi seksual dan pindah silang, lebih sulit untuk dicari pembenarannya. Pindah silang tidak selalu harus terjadi. Lalat buah jantan tidak mengalaminya. Ada pula gen yang memiliki efek meredam pindah silang di lalat buah betina.
Jika kita membiarkan populasi lalat yang seluruhnya memiliki gen itu, kromosom dalam kolam kromosom akan menjadi unit dasar seleksi alam yang tak terbagi-bagi lagi. Bahkan, jika kita mengikuti definisi kita hingga sampai ke kesimpulan logisnya, keseluruhan kromosom harus dianggap sebagai satu gen. Namun alternatif bagi seks memang ada. Lalat hijau betina dapat menghasilkan keturunan hidup tanpa pejantan. Tiap-tiapnya berisi gen yang semuanya berasal dari induk betina. Kebetulan, satu embrio di dalam rahim induknya bisa memiliki embrio yang lebih kecil di dalam rahimnya sendiri. Jadi, lalat hijau betina bisa melahirkan anak betina dan cucu betina secara bersamaan, keduanya setara dengan kembar identiknya sendiri. Banyak tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dengan bertunas. Dalam hal ini, kita bisa lebih memilih untuk bicara tentang pertumbuhan, bukan reproduksi. Tapi jika Anda pikirkan baik-baik, toh hanya ada sedikit perbedaan antara pertumbuhan dan reproduksi non-seksual. Keduanya terjadi melalui pembelahan sel mitosis yang sederhana. Kadang-kadang tumbuhan yang dihasilkan melalui reproduksi vegetatif terlepas dari tumbuhan induknya. Dalam kasus lain, pohon elm misalnya, bagian yang menghubungkannya tetap utuh. Bahkan satu hutan elm bisa dianggap sebagai satu individu. Jadi pertanyaannya adalah, jika lalat hijau dan pohon elm tidak melakukannya, mengapa kita semua yang lainnya bersusah payah mencampur gen kita dengan gen pihak lain sebelum kita membuat bayi? Memang kelihatannya itu cara yang aneh untuk melangkah maju. Mengapa dulu muncul seks, penyimpangan aneh replikasi langsung itu? Apa gunanya seks? 5 itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh evolusionis. Upaya paling serius untuk menjawabnya melibatkan penalaran matematika yang canggih. Terus terang saya akan menghindarinya, kecuali untuk mengatakan satu hal. Setidaknya sebagian kesulitan yang ditemui para ahli teori ketika menjelaskan evolusi seks muncul dari fakta bahwa mereka biasanya berpikir individu berusaha memaksimalkan jumlah gennya yang bertahan hidup. Kalau dipandang begitu, seks tampak sebagai paradoks karena seks merupakan cara yang tak efisien bagi individu untuk menyebarkan gennya. Setiap anak hanya memiliki 50% gen individu itu, 50% lainnya disediakan oleh pasangan seksualnya. Kalau saja, seperti lalat hijau, dia menghasilkan anak-anak yang merupakan replika persis dirinya sendiri. Dia akan meneruskan 100% gennya ke generasi berikutnya dalam tubuh setiap keturunan. Paradoks itu rupanya mendorong beberapa ahli teori untuk merangkul seleksi kelompok karena relatif mudah untuk memikirkan manfaat seks di tingkat kelompok. Sebagaimana yang dikatakan secara jitu oleh W.F. Bodmer, seks memudahkan akumulasi mutasi menguntungkan yang muncul secara terpisah di individu-individu yang berbeda ke satu individu. Walau demikian, paradoks di atas tampaknya menjadi tak terlalu aneh jika kita mengikuti argumen buku ini dan memperlakukan individu sebagai mesin kelestarian buatan suatu konfederasi berumur pendek yang terdiri atas gen-gen yang berumur panjang. Efisiensi, dari sudut pandang individu secara keseluruhan jadi terlihat tidak relevan. Seksualitas versus non-seksualitas akan dianggap sebagai atribut di bawah kendali gen tunggal, seperti mata biru versus mata coklat. Gen, untuk, seksualitas memanipulasi semua gen lain untuk tujuan-tujuan egoisnya sendiri. Begitu pula gen untuk pindah silang. Bahkan ada gen, disebut mutator, yang memanipulasi tingkat kekeliruan penyalinan gen. Dengan sendirinya, kekeliruan penyalinan akan sangat merugikan gen yang keliru disalin. Tapi jika kekeliruan itu menguntungkan gen mutator egois yang menyebabkannya, mutator dapat menyebar di seluruh lumbung gen. Demikian pula, jika pindah silang memberikan manfaat bagi gen pindah silang, maka itulah penjelasan yang memadai bagi keberadaan pindah silang. Dan jika reproduksi seksual, ketimbang reproduksi non-seksual, memberikan manfaat bagi gen untuk reproduksi seksual, maka itulah penjelasan yang memadai untuk keberadaan reproduksi seksual. Apakah ada keuntungan atau tidak bagi seluruh gen lainnya di individu tidaklah terlalu relevan. Dilihat dari sudut pandang gen egois, seks tidak aneh-aneh amat. Bahayanya, itu semakin dekat dengan argumen berputar-putar karena keberadaan seksualitas merupakan prakondisi untuk seluruh rantai penalaran yang mengarah ke anggapan bahwa gen merupakan unit seleksi. Saya percaya ada cara untuk meloloskan diri dari jebakan berputar itu, tapi buku ini bukanlah tempat untuk menelusuri persoalan tersebut. Seks itu ada. Seks itu nyata. Konsekuensi seks dan pindah silang adalah bahwa unit genetis yang kecil dapat dianggap sebagai hal terdekat dengan gagasan kita mengenai agen evolusi yang independen dan fundamental. Seks bukanlah satu-satunya paradoks yang menjadi lebih jelas begitu kita belajar untuk berpikir dalam kerangka gen egois.
Misalnya, ternyata jumlah DNA dalam organisme lebih besar daripada yang semata-mata dibutuhkan untuk membangun organisme tersebut. Sebagian besar DNA tidak pernah diterjemahkan menjadi protein. Dari sudut pandang individu organisme, itu tampak aneh. Jika tujuan DNA adalah mengatur pembuatan tubuh, maka keberadaan sejumlah besar DNA yang tidak melakukannya itu mengherankan. Pada ahli biologi memeras otak untuk berusaha mencari tahu apa sesungguhnya guna DNA yang berlebih itu. Tapi, dari sudut pandang gen egois itu sendiri, tidak ada paradoks. Tujuan DNA sesungguhnya adalah bertahan hidup, tak lebih dan tak kurang. Cara paling sederhana untuk menjelaskan DNA berlebih adalah menganggapnya sebagai parasit atau setidaknya penumpang yang tak berbahaya sekaligus tak berguna, yang mendompleng di mesin kelestarian yang diciptakan oleh DNA lainnya. Beberapa orang keberatan dengan apa yang mereka lihat sebagai sudut pandang evolusi yang sangat berpusat di gen. Lagi pula, menurut mereka, individu utuhlah, dengan segala gen miliknya, yang sesungguhnya hidup atau mati. Saya harap saya telah cukup memberi penjelasan dalam bab ini untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan. Sama seperti satu perahu utuh menang atau kalah dalam perlombaan dayung, memang individulah yang hidup atau mati, dan pelaksanaan langsung seleksi alam hampir selalu terjadi di tingkat individu. Namun konsekuensi jangka panjang kematian dan keberhasilan reproduksi individu yang tidak terjadi secara acak terwujud dalam perubahan frekuensi gen di lumbung gen. Dengan pengecualian, bagi replikator-replikator modern, lumbung gen berperan sama seperti subpurba bagi replikator-replikator awal. Seks dan pindah silang berefek melestarikan sifat cair di padanan modern subpurba itu. Karena seks dan pindah silang, lumbung gen pun terus teraduk dengan baik dan gen-gen pun teracak sebagian. Evolusi adalah proses di mana beberapa gen di lumbung gen menjadi lebih banyak sementara yang lain menjadi lebih sedikit. Apabila kita mencoba menjelaskan evolusi suatu ciri, seperti perilaku altruistis, siogianya kita membiasakan untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah efek yang dimiliki ciri itu terhadap frekuensi gen di lumbung gen? Kadang-kadang bahasa gen menjadi sedikit membosankan dan, demi membuatnya ringkas serta menarik, kita terjerumus ke dalam kiasan. Namun, kita harus selalu skeptis terhadap kiasan kita sendiri untuk memastikan supaya kiasan itu dapat diterjemahkan kembali ke dalam bahasa gen jika diperlukan. Sejauh yang berkenaan dengan gen, lumbung gen hanyalah semacam sub baru tempat gen hidup. Yang berubah adalah saat ini gen bekerja sama dengan kelompok-kelompok pendamping yang silih berganti berasal dari lumbung gen, guna membangun satu demi satu mesin kelestarian yang fana. Dalam bab berikutnya, kita akan beralih ke mesin kelestarian itu sendiri, dan gagasan bahwa gen bisa dikatakan mengendalikan perilaku mesin tersebut.